Selamat sore Mbak Ajeng, salam rahayu. Salam rahayu, selamat sore. Ya, tadi Mbak Ajeng sudah ritual doa dan sambung rasa. Nanti silahkan memaparkan sejarahnya tempat ini dari mendapatkan pengetahuan dari sambung rasa tadi pada leluhur di tempat ini. Ya, silahkan penjelasannya. Ya, selamat sore teman-teman Cakra Caraka. Sekarang kita ada di Punden Prada. Nah, tadi saya sudah melakukan sambung rasa juga untuk mengetahui kilas balik sejarah yang ada di sini. Karena saya pun dapat informasi juga dari beberapa warga sekitar gitu kan, bahwa Punden Prada ini juga sebagai tempat leluhur dulu yang dipercaya sebagai babatalas desa ini gitu kan. Nah, tadi saya juga sedikit dapat seperti dokumenter gitu kan, kilas baliknya dulu, bahwa di tempat ini pun sangat-sangat luar biasa sekali untuk keberlangsungan masyarakat itu, karena masyarakat di sini juga masih menerapkan adat istiadat setiap entah itu malam Jumat Legi gitu kan, ataupun suro gitu. Nah, sekarang coba kita bahas soal beberapa peninggalan yang ditemukan oleh warga yang lumayan tua juga peninggalannya. Monggo. Nah, ini ada batu besar ini ya. Ini lumayan sepuh sekali, lumayan tua sekali. Ini Watu Dakon. Kenapa dinamakan Watu Dakon? Karena seperti dakon. Ini lubang-lubang ini. Oh, ada lubang-lubang ini. Itu dulu biasanya leluhur kita kalau mau ngeracik obat ataupun untuk di saat memilah antara pari gitu, itu beras itu juga bisa pakai Watu Dakon ini tuh. Jadi bisa dipisah-pisah gitu modelnya. Nah, terus ini juga ada lumpang. Wah, lumpangnya gede, besar sekali. Ini eranya tua banget. Nanti kita bahas sejarahnya ya. Saya perkenalkan dulu temuan-temuan yang sudah diangkat ataupun dikumpulkan di sini tuh. Monggo. Ini ada lagi beberapa pecahan batu bata kuno. Ini batu bata kuno ini. Ini juga pecahan batu-batu kuno. Bahannya pun masih andesit tua, luar biasa. Nah, ini di sini juga ada ini arca ya, patung, tapi sudah ndak utuh. Kalau seperti ini nih, akhirnya kita ndak tahu ini patungnya ini menggambarkan apa, entah dewa atau dewi waktu itu. Ya, memang sudah kondisinya seperti ini. Yang penting sekarang itu tetap melestarikan gitu kan adat istiadatnya. Nah, ini juga ada umpak tua di sini. Ini ada umpak.
terus juga beberapa batu-batu lama. Yaitu sekilas tadi. Oh ini ada lagi nih. Ini. Nah ini Seperti kepala ya. iya seperti kepala ini. Wah. Iya. Ya. Ini seperti kepala. Ini seperti rambutnya terbelah dua ya. Ini mata. Itu mata. Oh iya ada lambang di sini nih. Tapi lambangnya apa ini yang nggak seberapa jelas. Lehernya. Oh iya. Ini Badannya ya ini. Badan itu. Dan Iya. kepala juga Terus badan. ini juga badan. Entah ada 2 patung atau 1 ya, belum terlalu jelas. Aduh, ya karena sudah ndak utuh itu tadi ya. Tapi sebenarnya kilas baliknya ini di sini ini, waduh, sepuh banget, tua banget, dan filosofinya juga banyak nanti yang kita bahas. Karena saya tadi juga melihat bahwa di sini itu tempat berkumpulnya para resi era kerajaan atau begawan waktu itu. Jadi makanya ini juga termasuk tempat suci ya. Juga termasuk harusnya ini juga termasuk candi gitu. Cuman memang penemuannya juga belum konkret gitu kan. Yang jelas di sini tempat leluhur yang sangat tua di Kediri gitu. Oke, nanti kita sambil duduk santai ya, kita bahas sejarahnya. Itu, monggo. Ya, sekarang kita bahas tentang kilas balik. Karena tadi saya sudah sambung sama beliaunya dan ditunjukkan beberapa seperti film dokumenter. Jadi Punden Prada sendiri memang dari masa ke masa, era ke era waktu itu. Kita lihat dari beberapa penemuan yang ada pun ada dari Mataram kuno dan Kamulan. Setelah itu juga ada dari Kadiri sampai ke era masuk antara Kauripan atau Singosari waktu itu. Jadi tempat ini pun saya tadi lihat beberapa kilas baliknya itu tempat di mana para resi ataupun begawan waktu itu berkumpul. Nah, begawan dari kerajaan. Jadi memang tempat ini adalah tempat perdikan atau tempat subur di mana para petani saat menanam apapun itu tanamannya itu selalu tumbuh, karena memang dinamakan tanah perdikan. Memang ada beberapa situs prasasti yang menuliskan bahwa Punden Prada sendiri memang tanah yang dituju oleh raja pada zaman itu, pada zaman Mataram kuno. Tanah yang memang harus dilestarikan dan memang harus dibudidayakan manfaat soal pertaniannya gitu. Jadi ini juga termasuk salah satu cikal bakal Kadiri, tempat ini. Nah, yang terkenal itu sejarah soal Begawan Bahari. Siapa beliau? Beliau itu termasuk begawan ataupun resi yang diutus oleh raja untuk rapat ataupun untuk koordinasi, gitu bahasa sekarang, mengenai tanah yang berada di Siman sekarang ini, untuk keberlangsungan masyarakat pada zaman dahulu. Maka
rasanya di saat saya sambung rasa sedikit terharu. Jasa-jasa para leluhur kita itu luar biasa sekali, sampai bisa dimanfaatkan sekarang ini untuk anak turun sekarang ini. Dan ini buktinya itu sekarang pun masih penduduk di sini masih mayoritas juga petani. Nah, jadi wilayah sini ini memang dikelilingi dengan persawahan, perkebunan juga itu kan. Dan ini juga termasuk utara dari lereng Gunung Kelut. Wah, luar biasa. Makanya kenapa leluhur itu nggak main-main kalau cari tempat, kalau cari suatu tempat seperti entah itu pendarmaan, pertapaan, sampai tempat untuk tinggal gitu kan. Karena memang itu juga berpengaruh untuk keberlangsungan kerajaan ataupun era pada zaman dulu, dan akhirnya bisa dinikmati sampai sekarang ini. Ya makanya itu kenapa saya bilang saya terharu, itu luar biasa kilas balik pada zaman itu. Kita memang harus bersyukur sekarang ini bisa menikmati jasa-jasa leluhur kita yang sudah susah payah waktu itu kan. Karena semua itu juga untuk Nusantara. Jadi teman-teman dulur Cakra-Caraka, saya selalu berpesan jaga kelestarian situs-situs ataupun peninggalan leluhur, karena disitulah suatu energi ataupun juga suatu seperti suatu acuan lah untuk kita bisa terus maju gitu kan, untuk kita selalu bisa seperti menghargai lah gitu, saling menghargai, karena leluhur kita itu Nusantara sekali gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika banget gitu. Gitu teman-teman, tetap selalu doakan para leluhur, terus juga tetap lestarikan semua tinggalan leluhur apapun itu. Itu cara kalian untuk menghargai jasa-jasa beliau. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mbak Ajeng untuk pengetahuan yang dipaparkan tadi. Dan apa pesan-pesan untuk saudara-saudara atau dulur-dulur Cakra-Caraka Channel di luar sana untuk tempat ini atau tempat lur-lur yang lain? Ya, untuk Cakra-Caraka dan untuk pemirsa semuanya, saran saya kalau di tempat ini kita itu berdoa gitu kan, terus juga yang bisa mau sambung rasa ya silahkan sambung rasa, silahkan, karena pasti ingin tahu soal sejarahnya gitu kan. Terus juga untuk meditasi juga bagus, yang terpenting jangan sampai minta nomor kayak gitu, karena tempat leluhur itu bukan untuk tempat minta-minta seperti itu. Tempat leluhur itu untuk dikenang, untuk didoakan, karena memang jasa-jasa beliau itu sudah kita nikmati sekarang ini. Terus juga saya dengar ada beberapa oknum yang mengambil arca sampai nyuri gitu kan. Terus setelah itu itu sesuatu kriminal juga termasuk kan. Terus
ada juga tempat-tempat leluhur yang dicoret-coret pakai pilok gitu kan. Nah itu termasuk pelanggaran sebenarnya, karena di situ kayaknya kalian tidak bisa menghargai gitu loh. Tempat-tempat para leluhur sampai nggak bisa dihargai seperti itu miris, apalagi anak-anak muda sekarang gitu. Jadi tolong untuk teman-teman dan pemirsa, jangan sampai melakukan hal kriminal yang seperti itu, walaupun orang itu tidak tahu, orangnya apa itu tidak tahu gitu. Tapi saya yakin bahwa karma itu pasti ada, karma buruk yang akan datang ke para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu pasti ada. Jadi saya pesan, jaga situs-situs leluhur, jangan sampai kalian rusak.